Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman saya dan juga Bapak Reza. Di sini di kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis kualitas butir soal fisika tentang soal esai. Next. Baik, dari anggota kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, Gaurin Ranimasta Syafira, lalu ada rekan saya Muhammad Deni Ramadhani, ada Nabila Aldia Fasya, Priska Patnor, dan juga yang terakhir Fiona Kirana Ayu Putri. Baik, yang pertama di sini kita akan menganalisis 5 butir soal. Berikut ini adalah contoh soal yang kami dapatkan dari sumber referensi, yaitu soal nomor 1, berupa soal esai, di mana ada contoh jawaban siswa yang benar dan juga yang salah. Lalu kemudian ada soal nomor 2. Next. Begitu juga soal nomor 3, dengan alasan yang kurang tepat. Kemudian ada soal nomor 4, tentang mendefinisikan perpindahan kalor yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah soal nomor 5, yaitu adalah tentang menghitung dengan perumusan matematis. Nah, baik, dengan begitu ada 5 contoh soal yang akan kami analisis. Berikut ini akan dijelaskan oleh rekan saya tentang reliabilitas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum menganalisis reliabilitas soal, sebelumnya perlu diketahui apa itu reliabilitas. Reliabilitas adalah konsistensi dari suatu instrumen dalam melakukan pengukuran. Dikatakan reliable jika memiliki konsistensi skor yang diperoleh pada orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan dengan seperangkat butir-butir ekuivalen atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. Next. Di sini terdapat tabel untuk kriteria reliabilitas. Yang pertama, untuk rentang kurang dari 0,2, tingkatnya itu tidak reliabel. Untuk rentang 0,2 sampai 0,4 memiliki tingkat reliabilitas rendah. Untuk rentang 0,4 sampai 0,7 memiliki tingkat cukup reliabel. Untuk rentang 0,7 sampai 0,9 memiliki tingkat reliabel. Dan untuk rentang 0,9 sampai 1 memiliki tingkat sangat reliabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rumus dari reliabilitas, yaitu ini adalah rumusnya, yaitu R sama dengan K per K-1 kali 1 min jumlah dari sigma kuadrat B per sigma kuadrat T, di mana R adalah koefisien reliabilitas instrumen, terus K adalah banyaknya soal, kemudian jumlah dari sigma kuadrat B adalah total varian butir, terus untuk sigma kuadrat T adalah varian dari varian totalnya. Berdasarkan 5 soal yang tadi yang telah ada di depan tadi, itu kita bisa tahu kalau kalau K atau jumlahnya ada 5 soal, jadi kayak sama dengan 5, terus menggunakan apa? Eh, terus tadi juga sudah dihitung, jadi sehingga didapatkan jumlah dari sigma kuadrat B adalah 4,926, kemudian sigma kuadrat T diketahui juga, dapat didapatkan juga jadi 14,21. Maka diperoleh dengan memasukkan ke rumusnya menjadi R sama dengan
K per K min 1 min jumlah dari sigma kuadrat B per sigma kuadrat T. Jadi kita masukkan R sama dengan 5 per 5 min 1 dikali 1 min 4,926 per 14,21 sehingga ditemukan menjadi R sama dengan 0,82. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas, diperoleh nilai reliabilitas R sebesar 0,82 sehingga dapat dikatakan bahwa menurut kriteria yang sudah ada tadi yang ada di depan, ini merupakan tingkatnya itu adalah reliable. Seperti itu. Selanjutnya adalah tingkat kesukaran. Perhitungan tingkat kesukaran soal itu adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran soal. Jadi tingkat kesulitan itu adalah kayak perbandingan antara jumlah siswa yang menjawab soal itu dengan benar dibandingkan dengan jumlah siswa tes keseluruhan. Maka semakin banyak jumlah siswa yang menjawab benar, maka butir soal tersebut memiliki tingkat kesukaran yang rendah. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran tersebut ada rumus P sama dengan NP per N, di mana P itu adalah indeks kesukaran soal, dan NP itu adalah jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa. Maaf, jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar. Lalu dengan N itu jumlah keseluruhan siswa. Berikut ini ada penafsiran indeks kesukaran soal sesuai dengan referensi yang kami dapatkan. Jika indeks kesukaran soal itu sekitar kurang dari 0,3, maka kategori soal tersebut adalah sukar. Apabila 0,3 sampai dengan 0,7, maka soal tersebut dikategorikan sedang. Apabila indeks soal tersebut lebih dari 0,7, maka kategori soal itu adalah mudah. Nah, mengacu pada contoh soal yang kami dapatkan, pada soal nomor 1, jumlah siswa yang menjawab benar itu adalah 19 dari keseluruhan siswa, yaitu 33. Maka indeks kesukaran soal nomor 1 itu adalah 0,58. Lalu pada soal nomor 2, siswa yang menjawab benar adalah 22 33. Maka dari itu indeks kesukarannya adalah 0,67. Lalu ada soal nomor 3, hanya siswa yang menjawab benar namun ada alasan yang kurang. Lalu pada soal nomor 4, ada 9 siswa yang menjawab benar, maka indeks kesukaran soalnya adalah 0,27 dan juga lalu pada soal nomor 5 itu ada 11 orang yang menjawab benar sehingga indeks kesukaran soalnya itu adalah 0,33. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait validitas. Nah, validitas sendiri itu adalah ketepatan suatu tes dalam mengukur apa yang akan diukur. Itu menurut Purwanto tahun 2011. Bahwasanya soal akan memiliki validitas tinggi apabila dapat mengukur kompetensi yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya apabila eh, soal tersebut memiliki validitas rendah, maka soal tersebut itu tidak dapat digunakan untuk kompetensi yang diharapkan. Lanjut, untuk eh, dari referensi yang kami dapatkan bahwa untuk menguji validitas itu dengan menggunakan uji Gregory, yaitu dengan rumus R sama dengan D per A plus B plus C plus D, di mana A itu adalah relevansi lemah, itu intinya gini, artinya A, B, C, D itu tergantung relevansinya. Ada yang lemah-lemah, ada yang kuat lemah, ada yang lemah kuat, dan kuat-kuat. Itu tergantung validator, tergantung validator itu memberikan nilai pada soal tersebut itu dalam rentan nilai 1 sampai 5 itu dapat menentukan relevansi soal tersebut. Next. Nah,
tadi sudah disinggung bahwa diperlukan penilaian dari validator bahwasanya memang untuk mengetahui validitas butir soal maka dibutuhkan nilai relevansi dari dua validator, yaitu validator ini berupa para pakarnya yang memahami materi yang digunakan pada soal tersebut atau guru ataupun yang lainnya. Sehingga dapat dikelompokkan seperti tadi ada relevansi nilai eh, lemah-lemah, kuat lemah dan seterusnya. Lanjut. Nah, berikut adalah kategori validitas di mana indeksnya apabila tadi R-nya itu ditemukan atau nilai validitasnya itu ditemukan lebih dari 0,8, maka soal tersebut dapat dikategorikan sangat valid. Kemudian apabila hasil perhitungan tadi itu dalam rentan 0,4 sampai 0,8, maka soal tersebut maka masuk dalam kategori valid. Dan yang terakhir apabila kurang dari 0,4 maka soal tersebut dapat dianggap kurang valid. Nah, di sebelah kanan itu ada contoh uji validasi instrumen atau nilai relevansi dari dua validator. Di situ sudah ditampilkan bahwa tiap item atau tiap soal itu sudah dinilai masing-masing validator. Kemudian nanti dari hasil dari gambar yang sebelah kanan tersebut itu dikelompokkan sesuai A, B, C, D tadi di rumus bahwa ada yang lemah-lemah, kuat lemah, dan seterusnya itu dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian nanti dapat dihitung nilai validitasnya. Nah, sedangkan pada soal yang digunakan ternyata tidak dapat ditentukan dikarenakan tidak diketahuinya relevansi dari dua validator seperti pada contoh tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah daya pembeda. Jadi, kita perlu mengetahui daya pembeda itu digunakan untuk apa. Jadi, daya pembeda itu digunakan untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu dengan siswa yang tergolong kurang mampu. Dengan persamaan PA sama dengan BA per CA, PB sama dengan BB per CB, dan D sama dengan PA minus BB. Jadi BA itu merupakan banyaknya responden kelompok atas yang menjawab benar, BB banyaknya responden kelompok bawah yang menjawab benar, CA banyaknya responden kelompok atas, dan JB banyaknya responden kelompok bawah, serta P itu merupakan indeks dan D-nya indeks daya pembeda. Nah, selanjutnya indeks daya pembeda itu dikategorikan ada 4 kategori dengan 0,40 kurang dari D itu butir sangat baik, kemudian 0,3 kurang dari D kurang dari sama dengan 0,4 itu kategori butir soal baik, kemudian 0,2 kurang dari D kurang dari sama dengan 0,3 itu kategori butir soal cukup, kemudian D kurang dari 0,2 itu dikategorikan butir soal jelek. Nah, pada daya pembeda ini sebenarnya ini informasi yang dicantumkan itu kurang karena tidak ada pengelompokan siswa. Jadi ini kami hanya mencari nilai indeks saja. Jadi indeks pada soal 1 itu memperoleh nilai 0,58, pada soal 2 itu memperoleh 0,67, soal 3 0,03, soal 4 0,27 dan soal 5 0,33. Jadi kesimpulan yang kami peroleh dari analisis butir soal ini yaitu tingkat validitas pada analisis butir soal tidak dapat ditemukan karena kurang memperoleh data dari validator. Kemudian tingkat reliabilitas pada analisis butir soal ini memperoleh nilai 0,82. Sehingga soal yang digunakan reliable. Kemudian tingkat kesukaran pada analisis butir soal ini berdasarkan pada rentang 0,3 sampai 0,67, sehingga soal yang digunakan pada kategori sedang. Kemudian daya pembeda berdasarkan analisis butir soal belum dapat ditemukan karena tidak ada pengelompokan siswa.
Baik, itu tadi adalah presentasi hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kualitas butir soal esai pada soal fisika SMA. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Jika ada kata kurang, maka kami mohon maaf. Wassalamualaikum.